Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i ar-rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat tolihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamasuki syari'ati sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala sehat semuanya dan selalu nasihin. Oke, langsung saja kita bahas yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani adama ala samani hisolin minha arba'un li ahlil jannah, wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun saqiyun wa yadhun saqiyun wa rabiun li ahlin nar, wajhun ma'akisun wa lisanun fahisun wa qalbun sadidun wa yadun bakhilun. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Artinya atau al-murad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kepada anak cucu Adam yaitu 8 perkara atau 8 macam, dan yang keempat yaitu ahli surga. Yang pertama yaitu wajah yang selalu ceria, yang tidak ada susah. Dan yang kedua yaitu lisan atau mulut yang fasih. Yang fasih ini artinya mulut atau lisan yang tidak pernah mengucapkan jelek-jelek atau kotor-kotor atau pengucapan nakal, brutal, sama sekali tidak, yaitu lisan yang untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Dan yang ketiga yaitu hati yang takwa. Hati yang takwa yaitu hati yang selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu tangan yang dermawan. Artinya itu orang-orang yang lumah, yang dermawan, yang suka memberi, suka berbagi, suka bersedekah. Dan yang keempat yaitu yang empat ya tadi tangan yang dermawan, dan yaitu sebaliknya yang empat yaitu 4 macam untuk ahli neraka. Yang pertama yaitu sebaliknya wajah yang selalu kesengit, nggak pernah ceria, susah terus, dimanapun itu selalu cemberut, gak ceria, dan mukanya itu menunjukkan muka yang marah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu lisan atau mulut yang selalu jelek bicaranya, bicara selalu kasar, selalu kotor, dan bicara-bicara yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan yang ketiga yaitu hati yang keras, dalam arti dia nggak mau mendengarkan nasihat baik, apalagi mengaji kepada ulama. Dia mau yang menang sendiri, dianggap paling pandai sendiri, paling pintar sendiri. Itu hati yang keras, yang nggak mau mendengarkan nasihat baik, nggak mau ngaji, apalagi sholat. Terus yang keempat yaitu tangan yang pelit, yaitu orang-orang yang tidak suka memberi, orang-orang yang bakhil, yang nggak mau bersedekah, nggak mau menolong sesama, nggak mau berbagi.
Itulah 4 golongan yang nantinya untuk ahli neraka. Selanjutnya waqala Nabi alaihi salatu wassalam ihdaru salasata asnafi minan nasi wa hum al-ulama'ul hafilun wal fuqara'u mudahinun wal mutasawwafuna al-jahilun. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ia berkata, takutlah kamu di dalam 3 macam ini dari manusia, yaitu yang pertama adalah ulama yang semuanya itu lupa, tidak pernah sama sekali untuk memupuk ilmunya, atau cara bahasa Jawanya itu ngopeni, ngerumah ilmunya sama sekali, dan tidak diamal, ilmunya tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Itu awas, ini hati-hati, sangat berbahaya sekali. Dan untuk yang kedua yaitu para fuqaha yang semuanya itu imba-imba melarat, artinya semuanya itu fuqara, maksudnya ini fuqara ya, para fuqara yang semuanya itu setiap hari itu mengeluh, melahirkan kepada semua orang, membicarakan tentang kefakirannya, miskinannya itu dibicarakan kepada orang-orang setiap harinya, selalu saja sulaya. Dan tidak disimpan di dalam hatinya sendiri. Dan untuk yang ketiga yaitu orang yang ahli tasawuf yang bodoh, artinya dirinya itu semuanya imba-imba ahli tasawuf, sambil membicarakan bahwa dirinya itu adalah ahli tasawuf, karena dirinya bodoh dan dosa ringan, jadi malah tingkah lakunya itu salah semua, fatal. Dan selanjutnya yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamud dunya bi arba'ati asya'a awwaluha bil ulama wasani bi adlil umara wasalisu bi syahwatil aghniya warrabiu bi da'watil fuqara walau ilmul ulama ila halakal jahiluna walau la syahwatul aghniya ila halakal fuqara walau la du'aul fuqara ila halakal aghniya walau la adlun am umaril akala ba'dun nasi ba'du kama yakulul dhi'bu al-ghanam. Al-Murad, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah berkata, yaitu teguhnya, kuatnya, utawi baiknya dunia itu karena adanya 4 macam ini. Yang pertama yaitu ilmunya para ulama yang diajarkan kepada orang-orang yang belum tahu, atau kepada orang-orang yang mengaji yang minta diajarkan. Dan yang kedua sebab adilnya atau jujurnya para manusia atau para penguasa atau para pemimpin yang bertindak jujur dan adil kepada rakyatnya, dan sangat pandai dan benar untuk mengatur dalam di pemerintahan, mengatur rakyat. Nomor 3, sebab dermawannya orang-orang yang kaya
yaitu suka memberikan kepada para fukoro, kepada para fakir miskin, suka bersedekah. Contohnya misalkan memberi zakat, sedekah dan lainnya. Dan yang keempat yaitu sebab doanya para fukoro atau para fakir miskin, doanya para fakir miskin itu sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Fakir miskin yang beriman, yang mau mendoakan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kaya di situ, semua orang. Dan seandainya kelompok yang 4 itu tadi sudah bisa melaksanakan atau berjalan menjadi satu, untuk melakukan tugasnya masing-masing, insya Allah dunia ini akan makmur, gemah, ripah. Artinya dalam arti makmur, jibar-jibur, loh jinawi. Dan sebaliknya, seandainya tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan tugasnya masing-masing, seperti ilmunya para ulama, tidak diajarkan pada orang bodoh, maka orang-orang bodoh tadi, orang yang belum tahu, terus tingkah lakunya semuanya akan rusak brutal. Karena nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, dan di mana yang dosa atau yang pahala itu nggak tahu, karena nggak ngaji, karena nggak ada yang mengajarkan. Maka dunia semakin buruk, akibatnya itu akan buruk sekali dunia. Dan seandainya tidak ada orang yang dermawan dari orang yang kaya kepada orang yang fakir miskin, nantinya orang yang fakir miskin tersebut kelakuan tingkah lakunya juga semakin rusak, misalkan seperti mencuri dan lain sebagainya. Dan lanjut, bakalan Nabi SAW, man anfaqa dirhaman ala talibin mu'min fakaan nama anfaqa misla jabali uhudin minal zahabil ahmari fisabilillahi ta'ala. Nabi Muhammad SAW dia berkata, barang siapa orang yang mengeluarkan uang 1 dirham untuk memberikan kepada orang yang sedang mencari ilmu, maka orang itu ibarat seperti mengeluarkan, sama dengan mengeluarkan gunung dari emas yang merah yang diperjuangkan kanggo sabilillah. Waqala Nabi SAW, man sholla sholatan fil jamaati ma'al muslimin arba'ina yawman lam tafutuhu rokatun kataballahu lahu baro'atan minal nifaqi. Nabi Muhammad SAW ia berkata, barang siapa orang yang sholat berjamaah bersama-sama dengan orang yang banyak di dalam 40 hari dan tidak satupun yang ketinggalan rokaatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kepada orang tersebut, dicatat dibebaskan dari munafik. Waqala Nabi SAW, man sholla subuha summa jalasa liyadhkara wa ta'ala yu'tihillahu ta'ala fil firdausi sab'ina qasdam min dhahabin wa fiddatin. Nabi Muhammad SAW yang berkata, barang siapa orang yang sholat subuh
sehabis sholat lalu duduk karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada orang itu dimasukkan ke dalam surga Firdaus, dan di situ ada 70 bangunan yang dibangun dari emas dan perak. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna ma masalus sholati kamasalin nahadin jarin ala babin ahadikum yaghtasilu bihi kulli yawmin khamsa marratin hal yabqa alaihi wasahun qalu la kadzalika sholatu tahsilu dzunub. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ngendika atau berkata, sesungguhnya semua manusia sesamanya sholat itu ibarat sama dengan bengawan atau sama dengan sungai yang mengalir di atas pintu salah satunya kamu semua. Dan di dalam sungai itu setiap hari banyak manusia yang mandi 5 kali. Dan apa untukmu? Orang yang mandi itu masih ada kotorannya. Itu tanya Nabi tadi kepada para sahabat. Lalu para sahabat menjawab, sudah tidak ada. Lalu ada Nabi Muhammad SAW berkata, kepada para sahabatnya, begitu pula sholat 5 waktu setiap hari itu bisa untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan setiap hari dan setiap malam. Yang dimaksud yaitu dosa-dosa itu yaitu dosa yang kecil. Diambil dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Inilah keutamaan ilmu atau fadilatul ilmi yang diambil dari Duratul Nasihin. Selesailah sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi untuk ngaji kitab Duratul Nasihin pada majelis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.